Pertama, tentunya pijakan kita di dalam tata kelola pemerintahan itu adalah regulasi atau undang-undang. Spirit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang kami termasuk inisiatornya dan pada waktu saya juga sebagai wakil ketua panjanya, bahwa dalam spirit undang-undang itu adalah pangan tersedia dan mengedepankan atau mengutamakan produk dalam negeri. Itu prinsip dasar yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang masalah perunggasan, memang faktornya banyak sekali. Nah, oleh karena itu faktor-faktor itulah yang sesungguhnya kita atur dalam regulasi. Oleh karena itu dalam undang-undang spirit daripada Undang-Undang 18 tahun 2013 itu harus ada keperbiaan pemerintah kepada produk-produk lokal. Tidak serta-merta bahwa pemerintah selalu mengambil kebijakan mengedepankan daripada kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok usaha besar. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa Indonesia ini menganut sistem pasar bebas. Kalau kita menganut sistem pasar bebas dan kemudian para pengunggas kita, petani kita dilepas begitu saja tanpa diberikan kebijakan yang keperbiakannya kepada pelaku usaha kecil, petani, peternak unggas kita, pasti kita tidak akan mampu bersaing. Karena di luar negeri semua sudah menggunakan teknologi-teknologi modern. Dan kedua, faktor yang sangat memberatkan daripada pengunggas kita ini adalah salah satunya adalah faktor yang mana namanya untuk ketersediaan pakan unggas. Nah, oleh karena itu, kenapa pemerintah tidak berpikir karena ada amanat undang-undang yang sedemikian bagusnya kita buat, yang udah revolusioner seperti itu, kenapa tidak ada keperbiaan kepada pemerintah menugaskan BUMN untuk memproduksi kebutuhan pakan untuk ternak, unggas, itu menjadi salah satu kebutuhan yang utama dan BUMN itu ditugaskan untuk memproduksi sehingga produksi daripada BUMN itu bisa dijual murah kepada pengunggas kita. Itu bentuk keperbiaan kita. Jadi kita tidak perlu melakukan subsidi, tapi yang subsidi kita adalah kebutuhan-kebutuhan yang mendasar itu, itulah yang harus disupport oleh pemerintah. Kalau itu dilakukan, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menekan. Kalau itu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan seperti Sarong Popan, bahkan sekarang ini, jangankan unggas, pakan untuk lele saja, itu sudah dikuasai kelompok-kelompok besar. Kalau ini negara tidak hadir, maka posisi peternak unggas kita, petani kita ini akan hancur. Oleh karena itu saya termasuk Pak Kadut kemarin yang bicara keras setelah ada kebijakan harga bawah harga atas tanpa melibatkan daripada masyarakat, tanpa melibatkan kelompok-kelompok pelaku usaha pertanian, saya keras kemarin menyampaikan minta dibatalkan. Alhamdulillah Bapak Presiden membatalkan itu karena memang faktanya terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saya mengkritik kepada Badan Pangan Nasional, tolonglah hayati betul daripada undang-undang itu. Karena dulu memang semangat kami itu kan Bulog itu akan kita kembalikan lagi sebagai Bapperstok dan penyangga harga. Tapi kan perdebatannya panjang akhirnya sampai sekarang terbentuk Badan Pangan Nasional itu. Nah, Badan Pangan Nasional harus betul-betul mempelajari, memahami, menjiwai daripada spirit undang-undang itu. Nah, oleh karena itu prinsip dasar pangan tersedia dan mengutamakan produk dalam negeri adalah itu bentuk keperbiakan Dewan Perwakilan Rakyat kepada masyarakat yang notabene adalah jumlah penduduk kita 174 juta dan diperkirakan di 2030 sudah hampir 300 juta. Oleh karena itu kalau kita masih bergantung daripada pelaku usaha besar, kita bergantung daripada impor, kita akan dihadapkan kepada ancaman krisis pangan yang sangat luar biasa. Itu kira-kira Mbak Sinta. Cuman tanggapannya Pak terkait solusi apa yang sebetulnya tepat untuk ditawarkan pemerintah ya agar daya beli masyarakat tetap terjaga, namun juga para peternak ini tidak mengalami kerugian. Apalagi sesaat lagi kan jelang Ramadan begitu ya Pak Firman, biasanya identik begitu bahan-bahan pokok termasuk juga ayam di dalamnya mengalami kenaikan. Baik Mbak Sinta, memang ini satu hal yang unik ya karena sebetulnya masalah kebutuhan pangan pokok termasuk produk-produk pangan tertentu, ini kan setiap saat kan terjadi gejolak. Dan kemudian terutama menjelang di hari-hari besar seperti Tahun Baru, kemudian Idul Fitri, Natal, dan sebagainya. Ini selalu terjadi gejolak. Inilah sebuah risiko yang dihadapi oleh negara kita karena kita menganut pasar bebas. Tidak menutup kemungkinan hukum ekonomi itu kan supply demand.
Ketika supply-nya itu dikendalikan oleh kelompok tertentu, maka demand-nya itu akan terganggu. Ketika demand-nya naik dan supply-nya juga dikendalikan, itu terganggu. Oleh karena itu, pertama, yang selalu kami sampaikan adalah kejelasan data. Data produksi nasional kita per unggasan, termasuk telur itu sesungguhnya seperti apa. Ini yang selalu pada posisi gray area. Nah, kemudian data kebutuhan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu kan juga bisa dianalisa. Nah, ketika data kebutuhan dan produksi itu ada dalam satu titik temu, itu akan ketahuan berapa besaran yang harus kita import. Nah, oleh karena itu salah satu pengendalian import ini harus menjadi salah satu hal yang utama untuk menjaga stabilisasi daripada kebutuhan daripada masyarakat agar ada keterjangkauan. Oleh karena itu, sejak diundangkan daripada Undang-Undang 18 tahun 2017, saya mendorong kepada harus ada keberanian untuk menetapkan harga bawah, harga atas. Tujuannya adalah harga bawah itu adalah untuk menjaga keekonomisannya. Dan komponen-komponennya itu dari mana aja untuk menentukan harga bawah supaya para peternak kita itu dengan harga terendah sudah atau masih diuntungkan. Itulah bentuk kehadiran negara untuk keperbiayaan kepada peternak-peternak lokal atau peternak unggas lokal kepada masyarakat kita. Nah, kemudian harga bawah ini juga menghindari terjadinya dumping price, para kartelisasi, kemudian para pemain oligopoli ini bisa diatasi dengan itu. Ketika mereka melakukan dumping price, maka harus ada sanksi yang seberat-beratnya. Kalau perlu dicabut izinnya. Nah, ini menjadi penting untuk menjaga kondisi daripada peternak kita. Nah, kemudian harga atas itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Di mana keseimbangan daripada masyarakat baik produsen yang sudah kita lindungi dengan harga bawah tadi, harga atasnya adalah untuk menjaga keseimbangan daripada konsumen. Agar ada keterjangkauan, maka harga atas ditetapkan siapa yang menjual di harga atas lebih dari ketentuan harga atas, itu juga kenakan sanksi. Jangan sampai terjadi anomali atau fenomena minyak goreng kemarin. Produksi kita melimpah ruah, tetapi justru harga minyak goreng kemarin itu melonjak luar biasa. Kenapa? Kebijakan pemerintah tata kelolanya sangat salah. Diserahkan kepada kelompok-kelompok besar itu paling salah. Oleh karena itu ini yang harus dipahami oleh teman-teman selaku pelaksana undang-undang. Karena saya sebagai perancang undang-undang yang ikut mengawal sampai selesai, tujuannya adalah untuk mengantisipasi akan terjadinya anomali cuaca dan kemudian gejolak harga, kebutuhan pangan pokok, dan kita harus waspada bahwa salah satu inflasi tertinggi kita itu penyokongnya adalah dari kebutuhan pangan pokok. Kalau ini terjadi gejolak harga, maka akan muncul inflasi. Kalau inflasi tinggi, maka akan jadi gejolak ekonomi. Ini persoalan serius yang dihadapi. Oleh karena posisi ini yang harus kita rumuskan kembali. Saya masih bersyukur kepada Bapak Presiden yang masih berkenan membentuk Badan Pangan Nasional. Walaupun seperti itu ya, tapi prinsipnya adalah Badan Pangan ini memang saya sadar bahwa ini baru dibentuk dan baru disahkan kemarin, belum lama. Memang masih banyak penyelesaian, tapi harapan saya Pak Ketut bersama teman-teman, ayolah diskusi dengan kami sebagai inisiator undang-undang, apa sebetulnya sih yang diinginkan dalam undang-undang pada waktu dibentuk itu.